Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin, NIM PTG 24811200176. Saya adalah guru akidah akhlak di MIN 1 Probolinggo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada Universitas Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025. Pada materi kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Rukun Iman. Ini materi kelas 1 pada semester genap tahun 2024-2025. Dan pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik anak-anak, Ustaz akan ingin mengetahui kehadiran kalian semua dengan absensi satu-satu. Ananda Robiatul Adawiyah, Ananda Keisha, Ananda Prabu, Ananda Kenzi, Ananda Afnan. Hadir semua ya? Hadir ya. Baik anak-anak, materi kali ini adalah tentang rukun iman. Ya, jadi materi kali ini adalah tentang rukun iman. Nah, seperti biasa anak-anak, marilah kita sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis seperti kebiasaan hari-hari kemarin, mari kita membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu membaca surat An-Nas bersama-sama. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anak dimohon berdiri.
dimohon duduk kembali. Baik anak-anak, seperti Ustaz katakan tadi bahwasanya hari ini adalah materinya tentang rukun iman. Namun sebelum ke materi hari ini, Ustaz ingin mengingatkan pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin Ustaz belajar tentang syahadat. Belajar tentang apa nak? Masih ingatkah anak-anak apa arti dari syahadat? Apa artinya? Ada yang ingat? Persaksian, betul. Nanda siapa namanya? Nanda Dania ya. Jadi syahadat artinya persaksian. Bersaksi bagaimana Ustaz? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, terima kasih anak-anak. Itu pelajaran minggu kemarin. Hari ini kita belajar tentang rukun iman. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak apa itu arti dari iman? Ada yang tahu enggak? Ayo, siapa yang tahu? Percaya. Nah, betul. Jadi iman artinya percaya. Ya, iman artinya percaya. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak anak-anak rukun iman itu ada berapa anak-anak? Rukun iman ada 6. Di antaranya iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Apalagi iman kepada siapa lagi? Anak-anak yang tahu? Kepada malaikat. Kenzi, kepada siapa lagi Ken? Barusan itu Ken? Rasul. Kepada Rasul. Ya, jadi betul katanya Mbak Raya, kepada malaikat, kepada Rasul, Kenzi tadi bilang kepada Allah juga ya. Itu adalah salah satu di antara rukun iman. Semuanya rukun iman itu ada 6-nya. Semua orang Islam itu wajib percaya, wajib mengimani kepada rukun iman yang 6 tersebut. Ya. Nah, sebelum lebih jauh Ustaz menjelaskan tentang rukun iman, Ustaz akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan anak-anak belajar tentang rukun iman adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan 6 rukun iman. Ya, setelah belajar nanti anak-anak harus bisa menyebutkan rukun iman yang ke-6. Ya, 1 kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat. Jadi anak-anak harus tahu ya, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya kepada Allah sebagai bagian dari rukun iman. Ya, jadi anak-anak harus percaya ya bahwa Allah adalah bagian dari rukun iman yang harus dipercaya dan harus dipercayai. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafal rukun iman secara berurutan. Tidak boleh dibolak-balik ya. Ustaz, iman kepada takdir Ustaz, iman kepada hari kiamat Ustaz. Nah, harus diurut ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. Dan nanti harus berurutan sampai angka ke-6. Selanjutnya, peserta didik dapat memberi contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada Allah. Di antaranya anak-anak harus rajin sholat. Kalau sudah beriman kepada Allah, anak-anak harus
rajin sholat ya. Paham tak ya? Nah, sebelum belajar Ustaz akan memberi kuis kepada anak-anak. Yuk. Nah, apa arti iman anak-anak? Percaya. Percaya. Kemudian nih di antara rukun iman itu ada namanya rukun iman kepada malaikat ya, kepada malaikat. Sekarang Ustaz tanya, kira-kira sebelum belajar ini ya, kira-kira anak-anak bisa enggak apa tugasnya malaikat Jibril? Membawa wahyu. Membawa wahyu, betul enggak? Betul ya? Nah, kemudian baiklah anak-anak langsung ke materi rukun iman. Nah, anak-anak silakan perhatikan PowerPoint atau video yang Ustaz buat ini. Ya, kita lihat bersama-sama. Fokus anak-anak, fokus ke papan tulis. Ya, fokus ke papan tulis semua. Kita perhatikan. Materi hari ini adalah rukun iman. Anak fokus ke sini semua. Ya, mengenal rukun iman. Nah, apa itu rukun iman? Jadi rukun iman adalah 6 hal yang harus diyakini oleh setiap umat Muslim atau setiap orang Islam. Apa arti iman? Nah, di sini sudah ditulis sama Ustaz. Iman artinya percaya atau yakin. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Ustaz, apa iman? Maka jawabannya percaya. Cukup. Kalau ditambahkan apa Ustaz? Apa? Percaya atau yakin. Paham ya? Apa arti iman? Percaya. Kalau ditambah lagi tidak apa-apa. Percaya atau yakin. Diingat ya, nanti ada pertanyaan Ustaz ini ya. Ada kuis lagi Ustaz di akhir nanti. Sekali lagi, apa iman? Percaya atau yakin. Oke. Nah, kemudian rukun iman itu ada 6. Ustaz tadi sudah tanya satu-satu ya. Cuman ada yang tidak berurutan cara penyampaiannya. Ya, nanti ada kuis anak-anak. Tujuan pembelajarannya itu harus bisa menyebutkan rukun iman secara berurutan. Ya, oke. Rukun iman yang pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Jadi anak-anak, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Anak-anak sebagai anak-anak Muslim harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu. Ya, Allah pencipta alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Apakah ada makhluknya Allah, misal manusia membuat bumi? Apakah bisa? Mustahil, tidak bisa. Ini bumi, isinya bumi misalnya ya, kayak gunung. Apakah ada orang yang bisa buat gunung? Tidak bisa. Ya, itu hanya makhluknya saja. Ya, jadi yang pertama iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Jadi rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nanti di dalamnya itu ada 10 malaikat. Ya, ada 10 malaikat. Di antaranya ada namanya malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Membawa wahyu. Pinter Kenzi, membawa wahyu. Nanti Ustaz jelaskan di bawah ya. Kita lanjut dulu. Iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Qur'an yang kita baca setiap hari. Ya, sebelum masuk sekolah, sebelum belajar kita membaca
surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Lanjut, yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, dari keenam ini kira-kira anak-anak bisa enggak menyebutkan nanti secara berurutan? Bisa enggak kira-kira? Ayo Ustaz lagi ya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah ya, baik lanjut. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya Allah itu ada? Nah, seperti Ustaz sampaikan tadi, kita lihat ke atas langit misalnya ya, siang ini di atas langit ada namanya matahari. Ya, ada yang namanya matahari. Kira-kira ini coba kita bayangkan, bisa nggak kira-kira manusia membuat matahari? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Jadi siapa yang bisa? Hanya Allah. Jadi matahari membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Nah, kita lihat di alam semesta, tidak mungkin, tidak mustahil dikerjakan oleh manusia. Ya, lanjut. Kalau malam hari misalnya, kita bisa melihat namanya bulan. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya bulan tersebut diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Nah, ada lagi awan misalnya, awan. Ya, siapa yang menciptakan awan? Allah. Jadi Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ustaz, manusia bisa buat mobil misalnya, ya kan? Manusia bisa buat mobil kali ya. Tapi yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Ya, jadi Allah Maha Pencipta. Nah, baik ya. Yang kedua, kalau barusan iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Yang kedua iman kepada malaikat. Dan anak-anak sudah banyak tahu tentang malaikat ya, karena di TK atau di RA kemarin anak-anak sudah sering mendengarkan lagu tentang 10 malaikat Allah ya, sering itu sudah, cuma ada anak-anak mungkin lupa ya. Jadi Ustaz akan putarkan kembali lagu 10 malaikat Allah ya, boleh anak-anak nyanyi bersama-sama. Apa dulu kita ini pasti
pasti akan mengingat sedikit saja tentang lagu tersebut ya, walaupun ada yang belum hafal Ustaz ya, tapi paling tidak ini adalah lagu RA atau lagu TK yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaznya ya, dengan cara bernyanyi mungkin anak-anak akan cepat hafal ya. Nah, Ustaz tanya coba, siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Jibril. Siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Jibril. Genzi, siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Jibril. Ya. Oke, sekarang Ustaz tanya lagi. Siapa malaikat yang bertugas menjaga di neraka? Malik. Betul ya. Jadi malaikat yang bertugas menjaga neraka adalah malaikat Malik. Kalau malaikat yang bertugas menjaga surga, betul ya, Ridwan. Malaikat yang bertugas menjaga di surga namanya malaikat Ridwan. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya, bahwasanya ada nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Paham ya? Yuk lanjut. Ini nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Nomor 1, nah, ada namanya malaikat Jibril. Apa tugasnya? Tugasnya membawa wahyu. Jadi malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya membawa wahyu. Lanjut, malaikat yang kedua namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail apa tugasnya? Tugasnya membagi rezeki. Ya, lanjut yang ketiga. Ada namanya malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil. Tugasnya pencabut nyawa. Yang kelima, ada namanya malaikat mungkar. Dan yang keenam, nakir. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menjaga di kubur. Jadi kalau ada orang meninggal, nanti yang nanya itu adalah malaikat mungkar sama malaikat nakir. Apa pertanyaan diantaranya? Diantaranya, siapa Tuhan kamu? Ditanya sama malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Maka kalau tidak sholat, kalau tidak menyembah Allah, tidak bisa menjawab di sana. Di alam kubur nanti ditanya tidak bisa menjawab. Tapi kalau setiap harinya sholat, maka akan dengan mudah menjawab, siapa Tuhanmu? Allah. Ya. Jadi yang menjaga di kubur ada namanya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat yang ke-7 dan yang ke-8 ada namanya Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Ya, tugasnya apa? Pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Ya, nanti kalau kalian berbuat baik, misalnya bersedekah, sholat, berinfak dan sebagainya,
dicatat sama malaikat. Namanya malaikat Raqib, ya. Raqib. Kalau berbuat jelek, misalnya kalian di jalan naruh duri, kemudian naruh apa lagi? Paku, pisau misalnya di jalan ya. Walaupun tidak mungkin, anak min ini tidak mungkin seperti itu. Ya, insya Allah anak min hanya berbuat yang baik-baik saja. Misal ini, ada orang naruh paku di jalan biar kena ban sepedanya seseorang atau biar kena ban mobilnya seseorang, maka dicatat sama malaikat. Namanya yang mencatat malaikat atid, ya, pencatat amal buruk, dicatat sama malaikat atid namanya. Lanjut, yang ke-9 ada namanya malaikat malik. Malaikat malik apa tugasnya? Penjaga di neraka. Malaikat malik penjaga di neraka. Nanti orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak sholat dan tidak berpuasa akan abadi, akan kekal di dalam neraka. Tentunya kita semua tidak mau, ya, tidak mau ada di neraka. Jadi kita maunya di mana? Kita maunya ada di surga. Gimana caranya Ustaz? Kerjakan yang wajib, kerjakan yang baik-baik. Ya, seperti apa Ustaz yang wajib? Sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Pekerjaan yang baik-baik seperti apa Ustaz? Sedekah, memberikan pinjam temannya pensil misalnya dan sebagainya. Membuang paku yang ada di jalan, ya, itu pekerjaan yang baik-baik. Siapa yang menjaga di surga nanti? Malaikat Ustaz namanya malaikat Ridwan, ya. Jadi kita semua harus beriman kepada rukun iman yang ke-6, ya. Iman kepada siapa di antaranya? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir atau qada dan qadar. Ya, oke. Yang ketiga, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasulullah. Siapa Rasulnya kita sebagai orang Islam? Siapa Rasulnya kita? Nabinya kita siapa? Nabi Muhammad. Betul Mbak Raya, betul ya. Jadi nabinya kita, Rasulnya kita adalah Nabi Muhammad. Jadi kita harus beriman juga kepada Rasul, ya, kepada Rasulullah. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Nah, baik, Ustaz akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, ini kalian bentuk kelompok. Dan apa Mbak Raya langsung belakangnya ada pendatang. Ini juga kelompoknya ke barat sini. Ustaz akan berikan satu-satu ini ya. Kalian diskusi sama temannya. Ini Ustaz buat pertanyaan di sini. Iman artinya titik-titik ya. Nah, ini diskusi juga. Menyebutkan 6 rukun iman sama temannya ini di sini ya.
Baik anak-anak, sudah ya, sudah cukup waktunya. Jadi Ustadz minta perwakilan kelompok 1 silakan maju Ananda Raya untuk membacakan hasil diskusinya barusan bersama teman-temannya. Ya Mbak, dibaca Mbak. Apa Mbak? Iman artinya percaya dalam hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Ya, jadi betul ya. Iman artinya percaya dalam hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Betul Ananda Raya. Tepuk tangan untuk Ananda Raya. Selanjutnya kelompoknya siapa kira-kira? Kelompoknya ini saja. Kelompoknya Zafran, sini Zafran. Kelompok Zafran, sini. Maju. Nah, sudah diskusi sama temannya kan ya? Sudah bisa menyebutkan rukun iman yang keenam ya? Oke, yuk. Yang 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, betul ya? Dan tepuk tangan untuk Ananda Zafran. Oke. Jadi anak-anak sudah bisa paham semua pelajaran hari ini. Oke, ini Ustadz dapat menyimpulkan kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu iman adalah apa artinya iman? Percaya, Apa artinya? percaya, Apa arti iman? percaya, Apa arti iman? percaya. Jadi iman artinya percaya. Ya, kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada iman yang keenam ini. Ya, enamnya harus diimani, harus diyakini. Ya, yang pertama iman kepada siapa tadi itu? Kepada Allah. Yang kedua, nah ya, yang kedua iman kepada malaikat. Tadi sudah disebutkan sama Ananda semuanya, sudah lihat di video, kemudian sudah lihat nyanyian tadi. Nah, sekarang Ustaz mau menyimpulkan ya. Yang pertama ada namanya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril. Tugasnya malaikat Jibril adalah membawa wahyu, Enzil, ya. Tugasnya malaikat Jibril membawa wahyu. Yang kedua ada namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Apa tugasnya? Membagi rizki. Ya. Yang ketiga ada namanya malaikat Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangkala. Yang ketiga ada namanya malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang keenam dan ketujuh ada namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya apa? Tugasnya menjaga di kubur. Yang kedelapan ada namanya malaikat Raqib dan Atid. Apa tugasnya? Mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau yang menjaga neraka, malaikat siapa namanya? Malaikat Malik.
Yang menjaga neraka ada namanya malaikat Malik. Yang terakhir namanya malaikat Ridwan. Menjaga di surga. Jadi itu kesimpulan pada malam hari ini anak-anak. Kita lanjutkan rukun iman yang ketiga dan keempat selanjutnya sampai ke-6 di minggu berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Dan anak-anak ya, terima kasih